Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agung Semara di Agung Semara Pro Channel. Ya, pada video kali ini saya akan membahas dua permasalahan yang banyak sekali saya temukan di lapangan, teman-teman. Pada saat pandemi ini, ternyata banyak sekali nasabah-nasabah kita yang mengecek nilai tunai dan melakukan penarikan nilai tunai, sehingga timbullah beberapa permasalahan yang saya temukan di lapangan. Yang pertama, nilai tunai kok tidak sesuai ya dengan uang yang sudah kita store. Jadi nasabah itu menanyakan kenapa nilai tunai atau nilai investasi yang ada di produk asuransinya, terutama asuransi unit link ya teman-teman ya, itu kok tidak sesuai dengan uang yang sudah dia store. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua, apa benar setelah 10 tahun saya harus bayar lagi? Bukannya kontraknya hanya 10 tahun. Nah, itu dua permasalahan yang banyak kita temukan di lapangan dan saya ingin bahas sekarang sehingga kita lebih jelas kenapa itu bisa terjadi. Yang pertama, kita harus pahami dulu bahwa asuransi itu bukan seperti menabung di bank. Kalau kita mau mengharapkan uang yang kita store total dan kita bisa tarik sesuai dengan yang kita store, itu baiknya kita di bank dengan sistem menabung. Karena saya contohkan misalnya kalau teman-teman nyetor 1 juta selama anggaplah 5 tahun, berarti uang yang akan terkumpul 12 juta kali 5, 60 juta. Jadi teman-teman kalau menabung di bank akan bisa menarik uang sebesar 60 juta plus bunga dikurangi biaya-biaya. Ya. Kurang lebih akan dapat senilai dengan uang yang teman-teman store. Tapi berbeda dengan di asuransi. Di asuransi itu teman-teman melakukan store nilai uang 1 juta misalnya. Tapi dari polis yang didapat itu ada manfaat proteksi yang bisa diberikan melebihi dari nilai uang yang teman-teman store. Bisa melebihi dari ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat dari nilai premi yang kita store. Saya contohkan, misalnya menyetor 1 juta per bulan. Setelah 1 tahun, nilai uang yang setelah di store adalah 12 juta. Tapi nasabah tiba-tiba terjadi kecelakaan dan perlu melakukan operasi dan pihak rumah sakit meminta uang sebesar nilai 100 juta misalnya. Nah, kalau seperti itu, maka asuransi akan bisa membayar atau mengcover tagihan rumah sakitnya, bahkan on bill sesuai dengan tagihan 100 juta. Padahal uang yang baru disetor oleh nasabah baru 12 juta, teman-teman. Nah, di situ manfaat dari asuransi. Demikian juga kalau misalnya terjadi meninggal dunia. Ya, tutup usia nasabah bisa jadi uang yang didapat ratusan juta bahkan miliaran. Padahal uang yang disetor oleh nasabah tidak ada sampai segitunya. Nah, itu manfaat-manfaat seperti tadi itulah membutuhkan biaya yang cukup besar di asuransi. Ya, seperti kita ketahui nggak ada yang gratis di dunia ini. Akan kita bayar sesuai dengan manfaat yang harus kita dapatkan. Nah, untuk itu teman-teman kita perlu pahami yang kedua ini adalah biaya-biaya yang ada di polis asuransi unit link. Ya, biaya yang pertama yang menyebabkan nilai investasi atau nilai tunai dari nasabah itu tidak sesuai dengan yang di store, ya apalagi dalam kurun waktu di bawah 5 tahun teman-teman. Ya, itu pasti saya jamin tidak akan sesuai dengan nilai yang teman-teman store. Saya contohkan. Biaya yang pertama adalah biaya akuisisi risiko atau sering kita sebut dengan biaya jual beli risiko. Nah, biaya ini dipotongkan atau dibebankan di polis kita itu selama 5 tahun di awal. Selama 5 tahun di awal akan dibebankan biaya akuisisi, terutama di 2 tahun di awal. Bisa sampai 100% dari nilai yang kita store itu terpotongkan untuk biaya akuisisi risiko. Ya, tergantung produk dan jenis investasi atau jenis polis asuransi yang dibeli oleh nasabah tentunya. Sehingga contoh waktu store 5 tahun 1 juta
harusnya uang terkumpul senilai 60 juta, bisa jadi hanya terkumpul dicek nilai tunainya mungkin 50%-nya, separuhnya 30 juta misalnya, 20 juta misalnya. Ya karena tadi 2 tahun di awal itu dipotong 100% oleh biaya akuisisi risiko. Manfaat biaya akuisisi risiko itu apa teman-teman? Biaya inilah yang menyebabkan nasabah mendapatkan proteksi walaupun risiko itu datang di awal. Contohnya, polis belum ada 5 tahun ya, baru ikut 2 tahun. Ini kebetulan nasabah kami ada klaim jiwa di bulan September kemarin dan sudah cair di bulan Oktober. Nilai klaimnya itu mencapai 798 juta, hampir 800 juta teman-teman. Jadi nasabah setor baru 2 tahun, anggaplah premi yang disetor 2 juta. 2 juta dikali 24 bulan, jadi itu hanya baru 48 juta yang dia setor, tapi klaim UP yang didapat oleh keluarganya sebesar 798 juta. Nah itu dari asuransi, hanya asuransi yang bisa memberikan seperti itu teman-teman. Kemudian ada biaya asuransi dan ada biaya administrasi yang dibebankan di polis kita itu selama polis itu aktif dan dibutuhkan. Jadi selama polis itu tetap kita perlukan, dua biaya tadi, biaya asuransi dan biaya administrasi itu akan terus dibebankan di polis kita. Walaupun memang biaya tadi tidak sebesar biaya akuisisi risiko yang pertama kita sampaikan. Tapi biaya asuransi tadi menyesuaikan dengan nilai produk yang kita beli dan menyesuaikan lagi dengan pertambahan umur dari nasabah tentunya. Nah, ketiga biaya itulah yang mempengaruhi kenapa nilai tunai tidak sama dengan yang sudah teman-teman store selama keikut pesertaan polis. Saya contohkan, store selama 10 tahun, misalnya nilai 1 juta per tahun, berarti seharusnya ada uang 120 juta. Karena sudah di 2 tahun di awal ada pemotongan biaya akuisisi risiko atau jual beli risiko, kemudian juga selama keikut pesertaan polis ada biaya asuransi dan biaya administrasi, nilai saldo investasinya mungkin hanya 80 juta, 70 juta, bahkan 50 juta seperti kondisi corona seperti ini. Nilai saham kita tahu sendiri sangat turun ya. Mudah-mudahan nanti akan terus membaik dalam dan ke kondisi normal kembali. Kemudian yang saya bahas kedua, itu apa benar bayar hanya 10 tahun? Apa benar saya harus bayar lagi setelah 10 tahun kontrak? Nah, pemahaman ini kita perlu lihat kembali. Bisa benar, bisa tidak. Ya, seperti poin yang pertama, nilai investasi sangat tergantung dengan keaktifan polis teman-teman. Saya contohkan misalnya nih, setelah 10 tahun ternyata nilai investasi setelah kita cek ada 50 juta misalnya. Jadi 50 juta anggap saja nilai perkembangan saham 2%. Jadi setiap bulannya 2% mendapatkan anggap 1 jutaan ya. Nilai perkembangan sahamnya dari nilai investasi yang ada 50 juta tadi dapat 1 juta per bulan. Kemudian ada biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan itu ada biaya asuransi dan biaya administrasi. Kita contohkan aja, anggap 700.000 per bulan. Nah, kalau kondisi seperti itu, biaya asuransi dan administrasi di bawah perkembangan sahamnya yang 1 juta, jadi 700 masih lebih kecil dari 1 juta perkembangan sahamnya. Artinya mungkin benar cukup hanya bayar 10 tahun dan selanjutnya nasabah tidak perlu bayar lagi dalam jangka waktu panjang ya, dan polis akan tetap aktif selama biaya asuransi dan biaya administrasi tadi akan dipotongkan ke nilai tunai.
yang sudah terbentuk. Kemudian berbeda dengan kasus yang kedua. Apabila misalnya nih, selama keikutsertaan nasabah tidak rutin menyetor, kemudian juga pernah mengambil cuti premi, bahkan nasabah juga pernah menarik nilai tunai yang ada. Artinya, setelah 10 tahun keikutsertaan, nilai tunainya tidak maksimal. Anggap saja misalnya ada cuma 10 juta. Sama seperti tadi perkembangan nilai investasinya kita anggap saja 2%. Ya, berarti 20 juta berkembang 2%, artinya dapat tiap bulan 400.000. Nah, 400.000 dengan biaya administrasi dan asuransi yang kena pada saat itu adalah 700.000. Dengan kondisi seperti itu, biaya lebih besar dari peningkatan nilai investasinya. Artinya, kalau nasabah tidak melakukan pembayaran, maka dalam lambat laun kurun waktu periode tertentu nilai investasinya bisa habis karena sedikit akan dipakai untuk menutupi biaya administrasi dan biaya asuransi tadi, sehingga suatu saat nasabah harus melakukan pembayaran kembali jika ingin polis asuransinya tetap aktif. Apalagi dalam kondisi ketiga, setelah 10 tahun nasabah menarik nilai tunai yang ada. Nilai tunai yang ada misalnya tadi 50 juta, kemudian disisakan cuma 2 juta. Ya, disisakan 2 juta, ditarik 48 juta. Nah, kalau posisi seperti itu, artinya nasabah wajib untuk terus melakukan proses store. Harus terus melakukan penyetoran premi. Ya, karena biaya asuransi dan biaya administrasi tadi harus tetap terbayarkan, teman-teman. Ya. Bisa saja dilakukan penarikan uangnya, tapi harus komitmen kembali untuk melakukan proses store premi sehingga polis asuransi tetap aktif. Nah, itu teman-teman, kenapa terjadi banyak pertanyaan di lapangan terhadap nilai tunai yang tidak sesuai dan keraguan-raguan terhadap nilai kontrak pembayaran 10 tahun atau tidak. Karena kalau dilihat dari isi polis tidak ada menyatakan membayarnya harus 10 tahun, tidak ada. Tapi minimal pembayaran itu 10 tahun. Karena kalau nasabah terus melakukan pembayaran walaupun sudah lewat dari 10 tahun terus melakukan pembayaran di tahun ke-11, ke-12, 20 tahun, maka yang akan menerima manfaat lebih itu adalah nasabah sendiri. Dari sisi nilai tunainya. Dari nilai tunainya akan lebih cepat berkembang, lebih cepat tinggi. Ya, suatu saat kalau memang dibutuhkan bisa ditarik dan nilainya juga pasti akan fantastik didapatkan karena terus melakukan komitmen penyetoran. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan penjelasan dan bermanfaat. Salam cerdas berasuransi.